Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isma Sundari dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Cirebon, ingin menyampaikan materi pembelajaran tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Mari kita simak videonya bersama-sama. Sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita harus mengetahui tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini. Ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama yaitu siswa dapat mendefinisikan pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan hasil percobaan. Yang kedua, siswa dapat mengetahui ciri-ciri larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan hasil percobaan. Yang ketiga, siswa dapat mengelompokkan larutan elektrolit lemah dan elektrolit kuat berdasarkan sifat daya hantarnya melalui hasil percobaan. Sebelum memasuki materi, saya ingin kalian memperhatikan gambar di samping. Setelah kalian perhatikan, gambar di samping merupakan gambar seseorang yang memancing di sungai menggunakan aliran listrik atau yang kita sering sebut strom. Dari gambar yang kalian lihat, adakah pertanyaan yang ingin kalian ajukan? Dari gambar tersebut, saya ingin bertanya, sebenarnya apakah air dapat menghantarkan listrik? Jika iya, coba jelaskan, dan jika tidak, coba kalian jelaskan pula. Sebenarnya, air yang benar-benar murni, menurut teori tidak dapat menghantarkan listrik. Namun, karena air sungai sudah terpapar dan tercampur dengan berbagai senyawa, hal tersebut menyebabkan air sungai tidak murni lagi dan dapat menghantarkan listrik. Bagaimana mekanisme kimia air yang murni tidak dapat menghantarkan listrik? Kita tahu bahwa air murni atau H2O merupakan senyawa yang berikatan secara kovalen, di mana seluruh elektronnya berpasangan, tidak ada kelebihan ataupun kekurangan elektron. Sejatinya, aliran listrik terjadi karena adanya perpindahan elektron. Namun, karena dalam molekul H2O tidak terjadi perpindahan elektron, hal tersebutlah yang menyebabkan air murni atau H2O tidak dapat menghantarkan listrik. Untuk mengetahui lebih jelas dan lebih detail bagaimana air sungai dapat menghantarkan listrik, sedangkan air murni tidak dapat menghantarkan listrik, kalian bisa akses link di samping untuk menambah wawasan kalian. Untuk memahami materi kali ini, kalian perlu mengingat materi sebelumnya tentang apa itu senyawa ion dan apa itu senyawa kovalen. Senyawa ion adalah senyawa yang memiliki ikatan ion. Ikatan ion terbentuk dari atom logam dan atom non-logam. Ikatan ionik terjadi karena adanya perpindahan elektron dari satu atom ke atom lainnya. Atom yang kehilangan kelebihan elektron akan melepaskan elektron pada kulit terluarnya. Atom yang kehilangan elektron akan menjadi bermuatan positif atau disebut dengan kation, dan atom yang menerima elektron akan bermuatan negatif atau disebut dengan anion. Coba kalian sebutkan senyawa-senyawa yang termasuk dalam senyawa ion sebanyak-banyaknya yang kalian ketahui. Senyawa kovalen adalah senyawa yang memiliki ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu terbentuk dari adanya pemakaian bersama oleh dua atom. Senyawa kovalen terbagi menjadi dua,
kovalen polar dan kovalen nonpolar. Senyawa kovalen polar merupakan senyawa yang memiliki perbedaan keelektronegatifan yang besar. Sedangkan senyawa kovalen nonpolar yaitu senyawa yang terbentuk oleh dua atom yang tidak memiliki keelektronegatifan atau perbedaan keelektronegatifannya sama dengan 0. Coba kalian sebutkan beberapa senyawa yang termasuk kovalen polar dan senyawa yang termasuk kovalen nonpolar yang kalian ketahui. Pada bab ini, larutan itu terbagi menjadi dua, larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat mengantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak dapat mengantarkan listrik. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan elektrolit terbagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit lemah dan larutan elektrolit kuat. Apa itu larutan elektrolit kuat? Larutan elektrolit kuat merupakan larutan yang memiliki daya hantar listrik yang kuat. Zat-zat yang ada pada larutan tersebut terionisasi secara sempurna dengan harga derajat ionisasi mendekati 1. Contoh larutan elektrolit kuat yaitu seperti basa kuat, NaOH, asam kuat seperti H2SO4, HCl, dan lain-lain, dan garam. Dalam uji larutan elektrolit kuat ketika diuji akan menghasilkan nyala lampu yang sangat terang dan pada kedua elektrodanya muncul banyak gelembung. Larutan elektrolit lemah merupakan larutan yang memiliki daya hantar listrik yang buruk. Zat-zat yang ada dalam larutan tersebut hanya terionisasi sebagian. Kemudian contoh dari larutan elektrolit lemah yaitu asam lemah seperti asam asetat dan basa lemah seperti NH4OH. Larutan elektrolit lemah ketika diuji nyala lampunya redup dan gelembung yang ada pada kedua elektroda sangat sedikit. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.